Shalom saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus. Hari ini kita bertemu kembali di dalam ibadah kita doa dan pemulihan. Kami percaya kita semua masih tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Baiklah, kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita, tubuh, jiwa dan roh kita untuk memuji dan menyembah Tuhan, masuk ke dalam hadirat-Nya. Mari kita dengarkan tiupan sangkakala terlebih dahulu dalam sikap berdoa. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, ya Allah Bapa yang kami sembah, yang kami muliakan. Terima kasih Tuhan atas segala berkat dan anugerah yang Kau berikan kepada kami, atas kesempatan yang Kau berikan juga kepada kami, di mana pada saat ini Tuhan kami ingin mengadakan ibadah pemulihan kami pada hari ini. Tuhan, sebelum kami memulai ibadah pemulihan kami, Tuhan, kami mohon padamu, Engkau yang berkuasa Bapa Tuhan ibadah kami, walaupun kami beribadah di rumah melalui Zoom Tuhan, melalui ibadah kami hari ini, tapi kami percaya Tuhan, walaupun kami berada di rumah kami masing-masing, tapi kuasa Roh Kudus tiada terbatas Tuhan. Engkau yang menguasai kami, di mana kami berada di rumah kami masing-masing, supaya ibadah kami berjalan dengan baik ya Tuhan. Begitu juga Bapa, tutup bungkus buat kami semua dengan kuasa darah-Mu, semua yang kehilangan darah dengan kami, harta benda kami yang bergerak dan tidak bergerak, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Begitu juga Yayasan Sola Gracia Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Begitu juga Tuhan ibadah kami pada saat ini, Engkau yang berkuasa Tuhan, semua yang mengambil bagian, menabur firman-Mu, memusik, begitu juga song leader Tuhan, begitu semua yang mengambil bagian, Kau yang berkuasa, Kau yang campur tangan, supaya ibadah kami pada hari ini berjalan dengan baik ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, Engkau yang berkuasa, Engkau yang campur tangan, supaya ibadah kami ini dapat selesai dengan baik ya Tuhan, dan nama-Mu termulia, Engkau saja yang kami puji, Engkau yang kami sembah. Inilah doa kami Bapa, kami datang kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Mari saudara terkasih, kita semua bangkit, kita berdiri sambil bertepuk tangan, kita memuji Tuhan. Kita menyatakan terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh kemuliaan. Engkau yang maha besar, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan,
Bawa kami masuk ke dalam ruang Maha Kudus-Mu Tuhan, dan angkat kami ke Gunung Kudus-Mu. Kami mau menyembah Tuhan dengan segenap hati kami, tubuh, jiwa, dan roh kami. Hanya dekat-Mu hati kami tenang, jiwa kami tenang, Tuhan. Ke Gunung Kudus-Mu, ke tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber kehidupanku, dan Kau yang ubahkan
satu-satunya Bapa yang sangat setia, yang tidak pernah meninggalkan kami, dan yang selalu mau tahu akan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Inilah bagian dari pujian penyembahan kami dalam ibadah singkat kami, ibadah online kami pada hari ini. Terimalah ya Tuhan, menjadi duka yang harum di hadapan. Mari saudaraku, semua kita yang sudah memuji dan menyembah Tuhan, bersama saya kita katakan amin. Kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa, atas kasih dan berkat-berkat-Mu. Tuhan masih tetap memberkati kami hingga pada saat ini di ibadah doa pemulihan kami ini. Terima kasih Tuhan buat anugerah yang Tuhan berikan buat kami, terutama sekali buat kesehatan kami. Tuhan telah memberkatinya. Ajari kami Tuhan agar kami dapat mensyukuri setiap berkat-berkat yang Tuhan berikan buat kami. Bapa, sebentar ini kami mau menaikkan doa syafaat kami. Sebelumnya suci kuduskan kami agar kami layak menaikkan doa kami. Pada saat ini Bapa, kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami ini. Berkati pemerintahan kami Bapa, agar mereka dapat saling bekerja sama satu dengan yang lainnya. Berkati juga Bapak Presiden Joko Widodo kami, berikan dia kekuatan agar mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga Bapak apa yang dilakukannya semuanya seturut kehendak-Mu. Begitu juga Tuhan berkati bangsa dan negara kami ini, agar menjadi bangsa yang maju, bangsa yang kuat, dan bangsa yang takut akan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, kami juga mau berdoa buat bencana banjir di berbagai daerah. Tuhan berkati saudara-saudara kami di daerah ini Bapa, berikan mereka kekuatan agar mampu menghadapi bencana yang ada pada saat ini Bapa, agar mereka tetap mengandalkan Engkau di setiap masalah pergumulan yang mereka hadapi pada saat ini, agar mereka kuat Bapa. Berkati iman percaya mereka Bapa. Terima kasih Bapa, kami juga mau berdoa buat korban bencana banjir. Tuhan berkati mereka, kuatkan mereka Bapa, agar tidak ada ketakutan di dalam diri mereka Bapa, tetapi Roh Kuduslah yang memberkati iman percaya mereka, agar apapun yang terjadi pada saat ini di hadapan mereka, mereka tetap kuat dan mereka tetap mengandalkan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, kami juga mau berdoa buat cuaca ekstrim yang terjadi di berbagai daerah. Tuhan berkati kami agar kami tetap waspada, dan berkati juga kami Bapa agar kami dapat menjaga kesehatan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Bapa, doa kami ini akan Tuhan jawab tepat pada waktunya. Inilah doa kami yang kurang sempurna ini, Tuhanlah yang menyempurnakannya. Karena kami hanya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dimanapun Bapak Ibu sedang berada, bagaimanapun keadaannya, kita tetap bersyukur kepada Tuhan, dan kita percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada kita. Saatnya kita untuk mendengar sebagian daripada firman Tuhan, tapi sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang ada di surga, terima kasih Tuhan, walaupun kami hanya di dalam khotbah ini, di dalam ibadah ini melalui online, tapi kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Engkau sudah mengurapi semua yang bertugas pada hari ini, dan juga Engkau akan mengurapi kami seterusnya, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman maupun yang mendengar. Engkau urapi dengan urapan pengajaran. Terpuji Engkau Tuhan, termulialah Engkau. Di dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Firman Tuhan yang sampai kepada kita pada hari ini diambil dari Kejadian 3 ayat 17 sampai dengan 19a, bunyinya demikian. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau,
Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumpun duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan, terutama yang melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema kita hari ini adalah terkutuk atas tanah dan bangunan. Tadi kita sudah mendengar apa yang menyebabkan terjadinya kutukan. Pertama, karena adanya pelanggaran, karena dosa-dosa yang sudah diperbuat oleh Adam dan Hawa dan saling menyalahkan, dan mereka harus keluar dari Taman Eden, dan mereka harus bekerja keras untuk mencari makan. Padahal selama ini mereka tinggal di Taman Eden, begitu tempatnya indah dan suasana sangat nyaman sekali. Tapi keinginan manusia untuk sama dengan Tuhan, malah kalau bisa lebih, itulah yang membuat mereka itu harus meninggalkan Taman Eden, dan tanah terkutuk oleh karena mereka. Apakah sumber-sumber lain yang menyebabkan terjadinya kutuk-kutuk itu? Yaitu adanya penipuan, seperti yang dilakukan oleh orang Gibeon kepada Yosua, di mana mereka datang dari jauh dan membawa roti di dalam keranjang, roti yang sudah busuk-busuk, dan mengatakan, kami ini datang dari tempat jauh, lihatlah pakaian kami sudah koyak-koyak, roti yang kami bawa sudah busuk. Jadi bagaimana kata Yosua? Kemudian dia katakan, kami mohon supaya kami jangan diserang. Kami bersiap untuk jadi apapun kami, supaya kami semua jangan mati, karena kami sudah mendengar bahwasanya Musa itu disuruh Tuhan untuk mengambil semua tanah yang ada di sini dan memusnahkan semua orang yang ada di sepanjang jalan menuju ke tempat yang akan dituju oleh bangsa Israel. Oleh karena itu Yosua percaya, dan dia katakan baik, dan mereka mengadakan tanda tangan, penandatanganan perjanjian, tidak akan saling menyerang, dan Yosua berjanji tidak akan menyerang. Apa yang terjadi? Ini pun terjadi kutukan terhadap bangsa Gibeon, di mana mereka itu akan menjadi hamba budak seumur hidup mereka. Kemudian ada juga yang menyebabkan terjadinya terkutuk tanah, yaitu pada saat Habel dibunuh oleh Kain karena rasa iri. Memang rasa iri ini Bapak Ibu yang terkasih sangat susah untuk dilawan. Kalau sudah ada rasa iri, seorang abang merasa iri kepada adiknya karena adiknya memberikan persembahan apa yang terbaik yang ada padanya. Kemudian abangnya merasa iri dan dia diam-diam membunuh, dan darah yang tertumpah ke bumi itu berteriak kepada Tuhan, darah dari Habel yang mengatakan bahwasanya, Tuhan, aku dibunuh oleh abangku. Dan pada saat Tuhan bertanya kepada Kain, di manakah adikmu? Dan dia berkata, aku tidak tahu, bukan urusanku. Bapak Ibu yang terkasih, tetapi apapun yang terjadi, tanah itu sudah terkutuk. Jadi terkutuklah tanah karena adanya pembunuhan yang dilakukan oleh Kain kepada Habel. Kemudian karena adanya ucapan-ucapan dari orang yang berotoritas, misalnya seorang raja yang mengatakan bahwasanya, atau seorang nabi yang mengatakan terkutuklah tempat ini, atau terberkatilah tempat ini, itu akan terjadi. Oleh sebab itu, apa yang dikatakan oleh seorang raja yang bernama Balak, dan dia tahu bahwasanya Musa sudah disuruh oleh Tuhan untuk berjalan menuju ke tanah Kanaan, dan di sepanjang jalan itu dia akan mengalahkan semua bangsa-bangsa, memunahkan semua bangsa-bangsa. Mereka semua sudah tahu, mendengar dari orang lain. Oleh karena itu dia mengajak teman-temannya, mari bersama-sama dengan aku, kita akan pergi, kita akan minta kepada Bileam supaya dia mengutuk
Karena biasanya dia selalu mengucapkan kata-kata biasanya yang disuruh oleh Tuhan. Dia adalah seorang nabi. Dan dia akan nanti kita minta untuk mengutuk bangsa Israel. Supaya bangsa Israel itu tidak akan dapat mengalahkan kita. Bapak Ibu yang terkasih, tapi apa yang terjadi? Mula-mula Bileam itu ada juga keraguannya karena bolak-balik datang dibujuk oleh Raja Balak. Tetapi kemudian Tuhan menyuruh malaikatnya untuk menghalangi Bileam untuk melakukan apa yang akan dilakukan. Kemudian Bileam mengatakan, aku tidak akan mengutuk bangsa Israel karena Tuhan menyuruh aku memberkati mereka. Oleh karena itu, apa yang dikatakan oleh Bileam adalah tidak ada kutuk yang mempan kepada keturunan si Yakub. Tidak ada mantra-mantra, tidak ada apapun yang tidak baik yang bisa mengenai semuanya keturunan Israel. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita khawatir, kalau ada orang yang mengatakan, aku dengar katanya si Anu itu benci sama kau dan dia akan memantrai engkau atau barangkali menyantet, dia akan melakukan santet kepadamu. Bapak Ibu jangan takut. Kita terus pakai Bilangan 23 ayat 23. Katakan, aku adalah keturunan Israel secara rohani. Oleh karena itu tidak ada mantra yang mempan kepadaku. Tidak ada kutuk yang mempan kepadaku. Kalaupun orang ingin mengadakan santet atau mengirim sesuatu yang tidak baik, tidak akan berlaku. Kalaupun dia mengirim roh-roh jahat, itu tidak akan berlaku kepadaku. Aku tutup semuanya pintu dan itu tidak akan pernah terjadi. Karena aku adalah keturunan Israel secara rohani. Ini terjadi beribu-ribu tahun yang lalu. Kemudian Yesus diutus Bapa datang ke dunia ini. Dan dia bersedia untuk memikul semuanya kutuk-kutuk yang seharusnya kita yang menanggung, manusia yang menanggung. Tapi dia bersedia untuk memikul semuanya kutuk itu. Dia disalib dan dibawa ke Bukit Golgota dan di sana dia disalibkan. Kemudian ditusuk, ditombak perutnya sampai dia mati. Di dalam Matius 8 ayat 17 dikatakan bahwasanya, di dalam Matius dikatakan bahwasanya Yesus telah memikul semuanya kelemahan-kelemahan kita dan sudah menanggung semua penyakit kita. Ini adalah nubuatan dari Nabi Yesaya kira-kira 500-600 tahun sebelum Yesus lahir. Kemudian itu yang sudah ditanggung oleh Yesus. Jadi kalau udah ditanggung, kita mestinya sudah bebas. Hutang kita sudah dibayar lunas. Kutuk-kutuk yang mestinya kena kepada kita dan keturunan kita itu semuanya sudah tidak ada lagi. Tetapi kenapa masih ada kutuk di zaman sekarang ini? Kenapa ada kutuk atas rumah dan bangunan? Tadi tema kita adalah kutuk atas rumah dan bangunan. Kenapa kira-kira? Karena misalnya ada orang yang ingin tinggal di rumahnya dan dia ingin merasa nyaman, kemudian terasa ada gangguan atau barangkali ada orang yang ingin mengganggu dia, kemudian ada yang mengatakan kalau mau tenang pergi ke dukun. Nanti dukun akan memberikan sesuatu dan ditanam di halamanmu atau di dalam rumahmu, dikorek semennya sedikit, ditanam kemudian ditutup kembali. Itu berarti kita sudah mempunyai celah, sudah mengizinkan celah. Dan oleh karena itu kita sudah kembali mengundang kuasa gelap itu, dan rumah kita itu sudah kena kutuk atas tanah dan bangunan semuanya. Begitu juga dengan yang lain-lainnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana caranya kalau umpamanya itu sudah terjadi? Katakanlah kita diberikan warisan rumah, kita diberikan warisan tanah oleh orang tua kita atau oleh nenek kita.
Kita sudah mendapatkan tanah, tapi setiap kali kita menanam sesuatu, hasilnya tidak pernah kita yang mendapatkannya, tetapi selalu dicuri orang atau selalu diganggu orang. Dan kemudian ada yang mengatakan, bikin penjaga dari ladangmu ini. Dan kita percaya, kita membuat ada sesuatu yang menjaga dengan meminta kepada dukun. Dengan demikian, tanah itu sudah kena kutuk. Oleh karena itu, apa yang harus kita perbuat? Padahal sebenarnya tadi Yesus 2021 tahun yang lalu sudah memikul semua kelemahan kita, sudah menanggung semua penyakit kita, kutuk-kutuk semua sudah di bawahnya. Tapi sekarang kita mengundangnya kembali. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan? Kita ada beberapa cara, yaitu kita harus mentahirkan kembali tanah itu. Dalam Yehezkiel 36 ayat 25 dikatakan bahwasanya Tuhan akan mencurahkan air jernih untuk mentahirkan semuanya dari kenajisan dan dari berhala-berhala. Jadi kita bisa mendoakan air jernih. Kita katakan bahwa air ini adalah ciptaan-Mu Tuhan. Kami mohon supaya Engkau kiranya yang mentahirkan, kuduskan air ini, supaya dengan air ini tanah itu bisa dikuduskan. Tapi sebelum kita mengadakan doa yang seperti itu, kita harus terlebih dahulu mengadakan pujian-pujian penyembahan. Kita mengadakan pujian penyembahan selama kira-kira setengah jam. Setelah itu kita membaca firman, dan setelah kita membaca firman, kita akan mengikat kuasa-kuasa kegelapan yang ada di sana. Tapi sebelumnya kita jangan lupa menutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Kita dan seluruh keluarga kita dan semua bilangan keluarga kita yang bertalian darah dengan kita, begitu juga dengan harta kita yang bergerak dan tidak bergerak. Dan ada orang-orang yang di sekitar kita, misalnya kalau kita pemimpin satu gereja, semua jemaat Tuhan yang ada di gereja kita, atau barangkali yayasan, semua pengerja yang ada di yayasan, supaya ditutup bungkus dengan kuasa darah Yesus, supaya iblis tidak akan datang mengganggu. Setelah itu kita mengakui dosa-dosa dari leluhur kita. Kita tidak meminta ampun akan dosa leluhur kita, karena itu tidak bagian kita lagi. Tapi kita mengakui bahwasanya ada dosa-dosa yang diperbuat oleh leluhur kita. Dan kita meminta ampun akan segala kesalahan-kesalahan yang kita perbuat. Dan setelah itu kita juga mengampuni orang lain. Itu harus, karena dalam Markus 11 ayat 24 mengatakan, jikalau engkau percaya dan engkau berdoa, apa saja yang engkau minta, Tuhan akan berikan kepadamu. Kalau engkau percaya bahwa itu sudah engkau terima, kita katakan, aku sudah menerima itu Tuhan, dan itu kita terima. Tapi di ayat yang 25, Markus 11 ayat 25 mengatakan bahwasanya jikalau engkau berdiri dan berdoa, jikalau ada sesuatu yang belum engkau selesaikan, misalnya belum mengampuni orang lain, tinggalkan dulu doamu itu, pergi, turun, kemudian temui orang itu, mengampuni mereka terlebih dulu, berdamai dulu dengan mereka, dan setelah itu kita kembali berdoa. Setelah kita mengampuni orang lain, kita juga memberkati mereka, juga berkati orang-orang yang mengutuk gereja, yang mengutuk tanah, dan mengutuk yang lain-lainnya. Kemudian kita meminta perlengkapan senjata Allah, supaya kita ada benteng daripada kerohanian. Bapak Ibu, setelah itu kita akan mencari roh apa kira-kira yang datang ke tempat itu. Kemudian ini kita akan usir, akan pergi dari tempat itu. Atau sebelumnya boleh juga kita adakan pentahiran. Kita ambil air tadi, kemudian kita tahirkan, dan kita berdoa bahwa air ini adalah air ciptaan Tuhan. Kami mohon Tuhan supaya Engkau kuduskan air ini, biar air ini menjadi air pentahiran untuk mentahirkan tanah, di mana pernah ada terjadi perdukunan, di mana ada pernah terjadi kenajisan di tempat ini, semua kita tahirkan. Kalau perlu, orangnya juga harus minum dari air itu.
Setelah itu kita akan menyiram dengan minyak urapan dan kita berdoa, kita bermohon kepada Tuhan supaya dosa-dosa, kesalahan yang kita perbuat diampuni Tuhan. Dan setelah itu kita memohon supaya semua kutuk-kutuk itu yang terjadi atas tanah dan bangunan itu diputar balikkan akan menjadi berkat. Dan kita memohon supaya Tuhan memberkati kita di dalam kita menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, ini di dalam masa pandemi kita tinggal di rumah. Coba kita renung-renungkan, jikalau memang ada di antara kita yang merasa bahwa rumah atau bangunan atau barangkali ladang kita yang ada kuasa gelapnya di sana, ada yang sudah terkena kutuk, kita akan bersama-sama kita berdoa supaya tanah dan bangunan itu dilepaskan dari kutuk-kutuk yang sudah pernah kena. Dan sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa di dalam masa pandemi kita ikutin peraturan yang dibuat oleh pemerintah kita, karena pemerintah adalah wakil Tuhan di dunia. Katanya ingat pesan Ibu, kita harus memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan tetap berada di rumah. Walaupun kita ada di rumah, kita juga memakai masker. Dan kemudian kita lebih banyak lagi mendekatkan diri kepada Tuhan. Kalau ada kesempatan kita telepon orang yang bisa kita telepon, kita layani mereka. Karena walaupun kita ada di rumah, begitu kita berdoa, Tuhan akan datang. Dan Yesus berkata, kalau engkau tidak datang ke gereja, aku datang ke rumahmu. Dan setiap hari kita baca dari Mazmur 91 ayat 11-12, di mana Tuhan berjanji, engkau telah berjanji Tuhan akan tetap menjaga melindungi kami. Engkau akan mengirim malaikatmu untuk menjaga dan melindungi kami dan menatang kami di segala jalan kami sehingga kami tidak akan terantuk di batu. Jauhkan kami dari virus corona 19 ini. Dan kami bermohon kepadamu Tuhan belas kasihan-Mu, angkatlah COVID-19 ini dari Indonesia, bahkan dari seluruh dunia. Jauhkanlah COVID ini dari keluarga kami. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, bahwa kami belajar hari ini mengenai kutuk atas tanah dan bangunan. Dan bagaimana caranya Tuhan kami supaya bisa lepas daripada kutuk atas tanah dan bangunan itu. Kami harus banyak melakukan penyembahan. Kami mengakui dosa-dosa leluhur kami. Dan kami juga harus Tuhan untuk meminta ampun akan kesalahan kami. Kami juga harus mengampuni orang lain. Sehingga Tuhan, apa yang akan kami lakukan, bahwasanya kutuk-kutuk itu semuanya diusir dan diubahkan menjadi berkat. Biarlah Tuhan, kutuk atas tanah dan bangunan itu tidak ada lagi dan sudah pergi dari tempat kami. Terpuji Engkau Tuhan, termulia Engkau di dalam nama anak-Mu Yesus. Kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, bersama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.
are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God,